pimu. Dan memulihkan Indonesia karena anugerahnya. Mari datang kepada Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita siapkan hati untuk dapat beribadah, bersyukur bahwa kita punya Bapa yang kekal. Ku
Layak
Bapa yang mengasihi kami, Amin. yang sudah dinyatakan melalui kematian anak tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sangat diberkati pada pagi hari ini dalam segala keterbatasan dan kemampuan kami sebagai manusia akibat situasi yang tidak memungkinkan, tetapi di rumah kami masing-masing kami punya rasa lapar yang sangat akan Engkau. Kami punya kerinduan yang sangat akan Engkau. Kami punya rasa haus yang sangat akan Engkau. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka yang saat ini mengikuti live streaming. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan atas setiap keluarga dan rumah tangga yang mengikuti, yang menyaksikan dengan penuh rindu untuk jamahan dan kehadiran Tuhan. Engkau memberkati apapun yang menjadi tantangan mereka hari ini. Tuhan tolong, jangan tinggalkan mereka Bapa. Tetap topang mereka di dalam nama-Mu yang kudus. Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Mari Tuhan, Engkau akan selalu kami sembah, Engkau akan selalu kami puji. Dan saat ini, pagi ini, kami akan menikmati berkat firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, Engkau mengurangi ancaman Bapa, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, apa kabar saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang hari ini menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk datang ke hadirat Tuhan dengan beribadah di tempat masing-masing saat ini. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudaraku, hari ini kita akan merenungkan satu tema besar yang berjumpa Tuhan, hidupnya berubah. Sekali lagi, yang berjumpa Tuhan, hidupnya berubah. Saudaraku, perjumpaan yang membawa perubahan. Perubahan yang lebih baik atau perubahan yang lebih buruk karena kemunduran. Perubahan yang lebih baik karena mendekat kepada Tuhan dan tahu isi hati Tuhan. Yang berjumpa Tuhan, hidupnya berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, berubah itu memiliki resiko. Tidak mau berubah, tambah beresiko. Jadi berubah atau tidak berubah sama-sama mengandung resiko. Jadi saudara dan saya harus mengambil resiko yang paling ringan supaya kita bisa mengerjakannya dan kita sanggup melakukannya, perubahan yang kita mau kerjakan. Berubah itu memiliki resiko, dan tidak mau berubah sama-sama tambah beresiko. Jadi yang namanya perubahan, saudaraku, perubahan adalah perubahan, bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Sekali lagi, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Jadi kalau saudara dan saya mengikut Tuhan dan mau berjumpa dengan Tuhan, ingin hidup mengalami perubahan sampai terjadi suatu perubahan dalam hidup saudara dan saya. Jadi bukan hanya sekedar keinginan ingin berubah, bukan sekedar hanya ingin aku berubah, bukan hanya sekedar kata-kata perubahan, tapi tindakan dan perilaku kita ketika kita berjumpa dan bertemu secara pribadi dengan Tuhan, kita benar-benar mengalami
suatu perubahan. Berjumpa untuk mengikut Tuhan atau berjumpa malah lari menjauh dari Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, tambah dekat dengan Tuhan, atau setelah berjumpa dengan Tuhan malah mengundurkan diri dan melarikan diri. Katanya mengikut Tuhan itu selalu manusia, tapi pada faktanya banyak orang berkata mengikut Tuhan itu banyak masalahnya. Pertanyaannya, apakah benar begitu? Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca perenungan kita dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Ayat yang pertama berkata demikian, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Lalu sampailah mereka itu siapa? Mereka adalah Yesus dan rombongan muridnya, Yesus dan para muridnya. Di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah orang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Jadi saudaraku, pada ayat yang kedua dikatakan ada seorang yang kerasukan roh jahat, ada seorang yang kerasukan demit, ada seorang yang kerasukan roh najis datang kepada Yesus. Yang datang kepada Yesus itu bukan hanya orang kudus, tapi juga orang kudis. Roh najis, roh jahat, basa Jawane demit. Orang yang tidak waras. Jadi orang yang kerasukan roh jahat itu orang yang tidak waras, karena kerasukan ditunggangi. Ya. Orang yang tidak waras pun di sini juga berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, datang kepada Yesus. Tuhan datang untuk bertemu dan berjumpa, bahkan bercakap-cakap, berbicara kepada Yesus. Lalu apa masalahnya di sini dan di situ, saudara? Apa masalahnya pada waktu itu dan pada masa kini dalam kehidupan orang Kristen? Apakah setiap orang Kristen yang datang kepada Tuhan itu dengan membawa hati yang tulus, hati yang kudus, dengan hati yang suci, atau dengan membawa roh yang najis? Karena kerasukan roh jahat dikatakan adalah kerasukan roh najis. Kelebon demit, apa masalahnya di situ? Saudaraku, ayat yang ketiga dikatakan demikian. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Jadi di sini saudaraku, orang yang kerasukan roh jahat itu punya tabiat, punya karakter. Kalau dalam sebuah lagu yang sedang populer kemarin-kemarin adalah wong edan kuwi bebas. Ora ono sing menging, sing iso menging, sing ngaruh-ngaruhi, sing nahan. Dia adalah orang kuat dalam kekuatannya. Ya. Ciri orang yang kerasukan roh jahat, ciri orang yang kerasukan setan, ciri orang yang
Kelebon demit itu suka di pekuburan. Di pekuburan artinya tempat yang sunyi, tempat yang sepi, suka menyendiri, tidak suka bergaul. Tidak ada yang suka dan berani di dekatnya. Ketika engkau datang, teman-temanmu pada menyingkir, jangan-jangan ada roh najis di situ, ada roh jahat di situ. Sepertinya seperti malaikat, sepertinya bahasanya santun. Tapi ciri-ciri di sini menunjukkan bahwa orang yang kerasukan setan itu adalah orang yang tidak bisa dijinakkan, orang yang sangat berbahaya, orang yang sangat kuat. Dikatakan ganas sekali, garam. Wah, garam sangat berbahaya, sulit dijinakkan, keras kepala. Kalau begitu, kesimpulannya apa? Coba saudara renungkan sendiri di sini bahwa ciri-ciri orang yang kerasukan roh jahat, ciri-ciri orang yang kerasukan setan, ciri-ciri orang yang kelebon demit, dia orang yang sangat berbahaya, serigala berbulu domba. Sepertinya di muka manis, tapi di belakang dia sangat jahat. Bisa jadi di depan juga sangat jahat. Keras kepala, suka berteriak-teriak histeris karena tidak mau dikasih tahu, ya histeris sama orang-orang. Suka melukai dirinya sendiri. Apa suka melukai dirinya sendiri di situ, saudaraku? Bisa saja orang yang suka melukai dirinya sendiri adalah orang yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, orang yang merusak dirinya sendiri. Karena orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, jangan berharap dia bisa mengampuni orang lain. Orang yang tidak bisa mengampuni dan memaafkan dirinya, menerima dirinya seperti itu adanya, dia adalah orang yang sulit untuk menerima kasih karunia Tuhan. Dia akan menolak kasih karunia Tuhan. Kenapa? Dia merasa tidak layak. Dia merasa bahwa hidupnya sangatlah kotor. Sama seperti orang yang tidak waras dari Gerasa. Orang edan, bebas. Tidak bisa menerima dirinya, keadaan dirinya sendiri, tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Kira-kira ada yang mirip gak dengan orang yang tidak waras itu, dengan orang yang kerasukan roh jahat itu, dengan orang yang kerasukan setan itu, dengan orang yang demit itu? Hidupnya bebas, tidak bisa dikontrol, tidak bisa diintervensi, apalagi dinasehatin. Siapa lu sih nasehatin gua? Saudaraku, lu ini anak baru kemarin sore sudah berani-beraninya kamu menasehatin gua yang sudah tua. Jadi tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dijinakkan, tidak bisa dinasehati, keras kepala. Dia pokoknya bebas. Kalau tidak sesuai dengan keinginan hatinya, marah. Wong edan bebas. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh. Orang yang gila itu, orang yang tidak waras itu, orang yang kerasukan roh jahat itu, ya, melihat Yesus dari jauh. Sekali lagi saya mau luruskan bahwa orang yang kerasukan setan berbeda dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Ya, lain kali kita akan membahas orang gila, orang gila yang terganggu jiwanya, berbeda dengan orang yang kerasukan setan. Tapi ciri-cirinya hampir-hampir mirip. Tapi di sini kita melihat
orang yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Saudara bisa bayangkan orang yang kerasukan setan, orang yang kelebon demit kuwi, ya. Ketika melihat Yesus ia berlari mendapatkan Yesus. Apa bedanya dengan orang Kristen yang datang ke gereja? Apa bedanya? Lalu menyembahnya. Alkitab menyatat bahwa orang dari Gerasa yang kerasukan roh jahat itu ketika melihat Yesus dia berlari mendapatkan Yesus dan menyembah Yesus. Tapi benarkah penyembahan orang yang kerasukan setan itu sungguh-sungguh menyembahnya? Dan dengan keras ia berteriak. Tapi berbeda dengan perkataannya. Sikapnya pada waktu datang berbeda dengan pernyataannya, bahkan nada suaranya itu pun beda. Dan dengan keras ia berteriak, ia berseru. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Oh, rupanya saudara, orang yang kerasukan setan itu berkata bahwa ia takut mendapat siksaan dari Yesus. Kenapa dia ketakutan? Karena roh jahat itu tahu bahwa Yesuslah yang berkuasa di bumi dan di surga. Ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Jadi kalau kita mau berdoa untuk mengusir roh jahat, tidak boleh kompromi. Tidak boleh kompromi. Seperti Yesus berkata, hai kamu roh jahat, keluar dari orang ini. Kau usah pamitan, amit-amit mun sewu, kula badhe lewat. Kring-kring, ding-ding. Setiap kali lewat jembatan. Ngapain gitu. Amit mbah, putune lewat. Ngapain kayak gitu. Kita lihat di sini. Yesus berkata, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Jadi Legion itu jamak, berjumlah besar, karena kami banyak. Maka disebut, mereka menyebut dirinya Legion. Bukan hanya satu yang merasuki orang itu, tapi banyak setan, banyak roh jahat, banyak roh najis. Nah, ayat yang ke-10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Roh jahat itu, demit kuwi, ya, dia negosiasi kepada Yesus supaya tidak disiksa yang pertama, yang kedua supaya dia tetap tinggal di daerah itu. Dia mau keluar dari tubuh orang itu, tapi dia masih mau tinggal di daerah itu. Saudara, apa maksud pernyataan dari kebenaran firman yang kita baca hari ini? Faktanya, setan bisa merasukin seseorang dan setan bisa tinggal di suatu area. Tapi bagi orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada kuasa roh Tuhan ada padanya, dia punya otoritas untuk mengusir setan.
takut dengan setan? Karena setan zaman sekarang pun bisa merasuki manusia yang kelihatannya seperti seorang nabi. Ciri-ciri saudara sudah tahu bahwa orang yang kerasukan roh jahat seperti di atas. Ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan keenam, ternyata setan juga bisa datang ke gereja. Karena di situ ketika melihat Yesus, ia berlari mendapatkannya lalu menyembah dia. Ada indikasi bahwa di dalam gereja pun ada setan. Setan apa yang merasuki hari ini? Setan pun juga bisa berdialog dan mengadakan negosiasi dengan Yesus. Setan itu menyembah, tapi tetap tidak taat, pura-pura menyembah, dan tetap melakukan yang jahat. Jadi inkonsisten dalam perkataan dan tindakan, mirip seperti orang yang kelebon demit. Haleluya, haleluya. Sebentar lagi, hai kamu. Jadi inkonsisten, tidak menghidupi aku mau menyenangkanmu Tuhan. Tapi ketika bertemu saudara yang lain, bertemu dengan sesamanya, bertemu dengan saudaranya, ya bu, pasang muka cemberut, pasang muka masam, pasang muka benci, pasang muka marah. Kalau di gereja seperti orang kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beriman itu bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi beriman harus ditunjukkan dengan tindakan nyata. Sekali lagi, beriman itu bukan hanya sekedar berkata-kata yang rohani, shalom, haleluya, glory, puji Tuhan. Tapi orang yang berkata-kata rohani dalam tindakan pun harusnya rohani. Kalau kita baca dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Setan juga percaya bahwa Tuhan itu esa. Setan juga percaya bahwa Allah itu berkuasa di bumi dan di surga, dan mereka gemetar. Ketika Yesus datang, setan pun gemetar, legion itu gemetar. Dia memohon-mohon kepada Yesus supaya tidak menyiksanya, dan memohon kepada Yesus apa yang dia mau. Saudaraku, Matius pasal yang ke-7 ada ayat 21, ada indikasi bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa yang di surga itu lebih baik dibandingkan dengan hanya berkata-kata rohani, saudaraku. Kalau kita berkata-kata rohani itu juga baik. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkatimu. Apa kabar dahsyat luar biasa. Tapi saudara, alangkah jauh lebih baik lagi kalau engkau menghidupi firman Tuhan. Kalau engkau melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Baca firman Tuhan dilakukan, baca firman Tuhan dilakukan. Apa mungkin? Pertanyaannya pasti seperti itu. Apa mungkin kita seperti bisa melakukan firman Tuhan?
Orang yang percaya, dia akan berkata mungkin. Orang yang percaya kepada firman Tuhan, dia akan mengatakan bahwa firman Tuhan itu otoritas hidupnya kalau mau hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi roh jahat pun di sini tunduk di hadapan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada bagian selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca pada ayat yang ke-11. Adakah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan? Saudaraku, pada waktu itu di situ ada kawanan sejumlah besar babi yang sedang makan. Ayat 12, lalu roh itu meminta kepadanya, kepada Yesus katanya, suruhlah pindah kami ke babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Saudaraku, roh jahat, legion itu, demit itu bisa masuk seseorang dan juga bisa masuk ke binatang. Karena legion itu meminta untuk masuk ke babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, tenggelam dan mati lemas di dalamnya. Saudaraku, ciri-ciri orang yang kerasukan setan, dia bisa melukai dirinya sendiri, dia bisa membawa dirinya masuk ke dalam pencobaan. Bahkan di situ akan membawa kepada kematian, karena roh jahat akan selalu membawa seseorang kepada kematian. Roh jahat akan selalu membawa seseorang kepada kebinasaan. Roh jahat akan selalu membawa seseorang kepada kehancuran. Perhatikanlah di situ bahwa setan-setan selalu jahat. Tidak ada setan yang baik. Tidak ada. Setan-setan itu selalu jahat karena membawa kebinasaan, kematian, terjun ke jurang maut. Dan meminta korban. Saudaraku, di situ roh jahat meminta korban, nyawa. Karena di situ babi-babi sejumlah besar, kurang lebih 2000 ekor mati. Orang yang dirasuki setan sesungguhnya yang sedang menuju jurang kebinasaan kalau tidak diselamatkan. Tapi pada kenyataannya, apakah orang yang kerasukan itu, setan itu, kerasukan roh jahat, kerasukan demit itu sadar kalau dirinya kerasukan roh jahat? Ya. Ciri-ciri yang lain, saudaraku, orang yang kerasukan roh jahat ketika dinasehati hal yang rohani, dia akan melawan, dia akan kasar, dia akan marah, dia akan mengerang dan menghentak. Nah, siapakah dia? Siapakah dia? Aku orang Kristen, aku bisa berbahasa roh. Ya, ciri-cirinya sudah jelas di sini ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat juga di situ bahwa Yesus memberikan nilai, memberikan harga yang sangat tinggi terhadap nilai satu jiwa. Satu jiwa dibandingkan dengan 2000 ekor babi. Saudaraku, bayangkan dari sekarang itu pada masa 2020 tahun yang lalu, dan sekarang harga daging
per kilo itu kurang lebih 90 atau menjadi 100.000 per kilo. Lah kalau 1 ekor itu bobotnya 2 kintal, 200 kilo, tinggal mengalikannya 100 kali 200 dikalikan 2.000, berapa duit? Wah, kalau mata pedagang cuan, wah duit, wah rugi. 2.000 babi dikorbankan hanya untuk menyelamatkan seorang dari gerasa yang kerasukan setan, ya, yang tidak waras, punya nilai 2.000 ekor babi. Babi boleh mati, babi-babi boleh mati, ya, tapi jiwa orang itu harus hidup. Makanya dalam slogan-slogan hamba Tuhan, selamatkan jiwa berapapun harganya. Tapi kadang-kadang orang yang mau kita tebus tidak mau. Orang yang mau kita tebus marah. Orang yang mau kita tebus tersinggung. Orang yang mau kita selamatkan tidak bisa menerima penawaran yang kita berikan. Lalu jika ada 100 domba, yang satu tersesat, apakah saudara memilih 1 domba yang tersesat dan membiarkan 99 domba yang baik itu terlantar? Sementara yang 1 domba tersesat ini ketika mau ditolong tidak mau, tidak menolak, dia tidak mau mengulurkan tangannya, bahkan dia marah. Paulus berkata, biarkanlah al-guju itu menggocoknya. Ada pernyataan lain lagi, kalau memang tidak bisa dibina, ya dibinasakan, karena akan meracuni yang 99 terlantar dan tidak tergembalakan gara-gara 1 orang yang diberikan waktu, tidak menghargai. Kalau begitu, mana kasih orang Kristen? Jangan menuntut kasih jika kamu tidak mau dikasih. Bagaimana kamu bisa menuntut seseorang mengasihimu sementara engkau buta tentang kasih? Babi boleh mati, tapi jiwa itu harus hidup. Tapi permasalahannya adalah apakah orang itu siap ditolong dan diselamatkan atau tidak. Itu adalah juga pilihan. 1 jiwa jauh lebih berharga dari 2.000 babi. Dan harusnya orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu bisa bersyukur bahwa dia orang yang layak untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-14 berkata, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Para penjaga babi yang babinya 2.000 ekor itu mati, dia pergi ke kota dan menceritakannya kepada orang-orang yang ia temui. Lalu keluarlah mereka untuk melihat apa yang terjadi. Orang kampung, orang kota keluar untuk melihat apa yang terjadi, bahwa kenyataannya 2.000 ekor babi terjun ke jurang, masuk ke dalam danau, tenggelam dan mati lemas. Berapa kerugian yang ditanggung oleh mereka? Ayat yang ke-15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, melihat orang yang tidak waras itu duduk, melihat orang yang kerasukan debit itu duduk, sudah berpakaian. Ada indikasi bahwa tadinya tidak berpakaian. Coba lihat, saudaraku, hampir mirip dengan orang gila. Gak berpakaian pun santai aja. Berpakaian sih kurang bahan.
sudah tahu virus corona itu bisa menular melalui cipratan-cipratan ludah. Harusnya kita menutup tubuh kita dengan pakaian. Tapi hari-hari ini juga santai-santai aja, ya, kulitnya terbuka tanpa ditutup pakaian. Ya ditutup cuma sedikit. Kalau laki-laki senang juga lihatnya. Tapi saudara, di sini dikatakan bahwa orang yang kerasukan setan itu, kerasukan roh jahat itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Kalau kita mendengar radio hampir tiap-tiap hari, supaya sembuh dikasih apa? Warasen. Supaya sehat dikasih apa? Warasen. Oh, ini sudah waras, saudara. Orang yang tidak tadinya kerasukan legion itu sudah waras, sudah berpakaian, sudah duduk dekat kaki Tuhan. Wah, luar biasa saudaraku. Dia siap dibina, siap diarahkan, siap dinasihati. Dia memasang telinganya duduk di kaki Tuhan. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Apa yang terjadi dengan orang banyak, saudara? Dengan kebanyakan orang yang tadinya mendengar tentang Yesus yang hebat, tapi ketika di situ Yesus melakukan perkara, mereka tidak siap dengan perubahan yang dilakukan oleh Yesus. Orang banyak tak siap perubahan. Jadi kebanyakan orang tidak siap perubahan ketika mengikut Yesus. Berjumpa dengan Yesus, dia tidak siap mengalami perubahan. Tetap hidup dalam kehidupannya yang lama. Penjaga-penjaga babi itu atau orang banyak atau kebanyakan orang melihat, mendengar dan datang kepada Yesus, tapi tidak siap mengalami perubahan yang Yesus mau. Katanya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman, dikatakan hidup sebagai anak-anak Allah. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi banyak orang Kristen tidak siap mengalami perubahan untuk hidup yang baru. Tetap aku sih kayak gini, aku gak mau berubah. Kalau khotbah pengajaran tentang karakter, wah, nyinggung, menohok, menusuk, menguliti, marah, tersinggung, nesu karo pendeta, itu tidak siap berubah. Karena mengikut Tuhan, berjumpa dengan Tuhan identik dengan berubah menjadi ciptaan yang baru, hidup yang baru, punya karakter yang baru, siap menerima perubahan. Mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Artinya tidak siap menempatkan Yesus dalam hatinya, tidak siap menempatkan Yesus dalam hidupnya, tidak siap menempatkan Yesus dalam rumah tangganya. Yesus hanya sebatas tamu, tapi udah. Boleh Tuhan mampirlah dengar doaku. Suruh mampir doa, gak nginep. Bayangkan Tuhan disuruh mampir tok, orang nginep. Wis lah Tuhan, iki lho kamar. Tinggal lo kene. Mek kon mampir tok, kayak ngombe ora, kayak mangan ora, mampir tok. Wah,
banget dan tidak siap dibawa ke pemimpinan Yesus atas daerah mereka, atas hidup mereka, atas rumah tangga mereka. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Mereka hanya mau menurut apa yang mereka pikir benar. Mereka pikir benar, ya. Jadi firman Tuhan mencocok-cocokkan pikirannya, bukan pikirannya mencocok-cocokkan firman Tuhan. Bukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara dan saya mirip yang mana kira-kira? Saudara dan saya mirip yang mana kira-kira? Ya, itu kan lo aja, bukan saya. Ya. Coba cek pernyataan ini. Mereka hanya mau menurut apa yang mereka pikir benar, bukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau kita nggak mau berubah, berarti yang menurut kita benar. Saya pikir saya benar kok. Saya pikir saya tidak salah, saya pikir saya tidak dosa. Lo pikir, bukan yang Tuhan mau. Kita mirip siapa? Mirip orang banyak, mirip penjaga-penjaga babi itu, mirip yang punya babi. Karena yang punya babi pasti marah. Wah, babinya mati, rugi kok. Marah. Tuhan, kenapa Engkau lakukan hal ini? Kenapa aku rugi? Kenapa aku tidak untung? Kenapa aku bangkrut? Kenapa usahaku tidak berhasil? Marah. Yesus disuruh pergi, tidak disuruh tinggal di rumahnya. Kita mirip siapa? Oke, orang banyak tak siap berubah. Apakah itu termasuk saudara dan saya? Oke. Yang berjumpa Tuhan, hidupnya bisa berubah. Berjumpa dengan Tuhan bisa berubah. Hidupnya menjadi ciptaan baru. Ayat 18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta. Orang yang kerasukan setan, orang yang kerasukan legion, orang yang kerasukan roh jahat, orang yang kerasukan roh najis, orang yang tidak waras itu ketika sudah sembuh, sudah waras, dia tidak dihinggapi, tidak ditunggangi, tidak dirasuki oleh roh jahat itu. Ia meminta supaya ia diperkenankannya menyertai dia. Harusnya orang Kristen ketika sudah dibebaskan Tuhan, ketika sudah merdeka dari dosa, harusnya ia punya harapan. Tuhan, aku ingin menyertai Engkau, aku ingin mengiring Engkau, aku ingin bersamamu. Nah, saudara, ini hebatnya orang dari Gerasa ini, orang yang tidak waras ini, ya. Ketika dia sembuh, tidak kerasukan lagi, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, aku ingin menyertai Engkau. Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya. Kenapa? Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumah. Apa maksudnya pulanglah ke rumahmu? Saudaraku, orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, disuruh pulang ke rumah. Untuk apa? Ya, untuk menjadi saksi di rumah bahwa dia sudah menjadi pengikut jalan Tuhan, dia sudah mengikut Tuhan, dia menjadi orang yang sudah waras. Saudaraku, jadi kesaksian di rumah, bukan menjadi batu sandungan. Ketika orang mau datang kepada Tuhan, tersandung atas hidupmu. Saudara yang dikasih Tuhan, perenungan yang paling dalam di sini, orang yang tidak waras itu, dia bisa berubah hidupnya menjadi lebih baik. Ketika ketemu Tuhan, dia mau mengiring Tuhan, menyertai Tuhan.
Tapi Yesus berkata, kamu harus pulang ke rumahmu, kamu harus menjadi saksi di rumahmu, supaya seisi rumahmu bisa mengenal Tuhan. Satu orang bertobat di rumahmu, seisi rumahmu mengalami pertobatan. Jika satu pria di rumahmu bertobat di rumahmu, mengalami pertobatan. Jika satu keluarga di rumahmu mengalami pertobatan, maka satu RT di rumahmu akan melihat bahwa engkau pengikut jalan Tuhan. Pulanglah ke rumahmu, jadilah saksi di rumahmu kalau engkau sudah jadi pengikut Tuhan. Kepada orang-orang sekampungmu, saudara, di rumah aja jadi batu sandungan, apalagi sama tetangga dekatnya. Di rumah aja gak teguran, apalagi dengan tetangganya. Coba renungkan baik-baik. Perkataan Yesus kepada orang yang tidak waras itu sudah menjadi waras, ya disuruh pulang di dalam rumah jadi berkat, jadi anggota keluarganya. Bukan menanam kebencian, menanam permusuhan, supaya bisa menjadi kesaksian bagi tetangganya, orang sekampungnya. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, se-RT-mu. Apalagi di situ? Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Jadi orang Kristen, orang yang percaya itu adalah orang yang bisa menceritakan perbuatan Tuhan atas hidupnya yang sudah ditolong. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Jika hidupmu tak bisa menceritakan kebaikan Tuhan, jangan-jangan masih dirasuk setan. Jangan-jangan klepon demit, gak bisa jadi kesaksian yang baik. Boro-boro ke tetangga, di rumah sendiri loh. Ini perhatikan baik-baik. Bagaimana ia telah mengasihani engkau jika hidupmu dan hidupku mendapat belas kasihan Tuhan. Tidak ada alasan untuk memusuhi orang lain, untuk membenci orang lain, karena hidup kita, hidupmu dan hidupku atas dasar belas kasihan Tuhan, atas dasar anugerah Tuhan, kita bisa menjadi orang waras. Saya bersyukur ketemu Tuhan. Yang dulu saya tidak waras, mungkin sekarang setengah waras. Ya saya berharap saya jadi orang waras. Tidak kerasukan setan terus, tidak kesamsuan roh jahat terus, tidak lebon demit terus. Karena demit itu bisa keluar masuk, saudara. Nah, harus ditengking dalam nama Yesus. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua, banyak orang terheran-heran. Yang dulu tidak baik, yang dulu jahat, kok sekarang jadi baik. Jangan orang-orang itu terheran, dulu baik, kelihatan baik, kok jahat. Nah itu kebalik. Nah, jangan dibalik. Sepertinya baik kok, ramah, omongannya rohani, halus, ternyata kok jahat. Jangan begitu. Dulu terkenal jahat, dulu terkenal garang, dulu terkenal yang tidak baik, tapi sekarang mereka terheran-heran. Oh, sekarang sudah berubah, sudah baik dia. Puji Tuhan, haleluya. Perubahan apa yang terjadi jika berjumpa dengan Tuhan engkau hari ini? Jadi waras, mau menyertai, mengiring dan mengikut Tuhan, menjadi saksi Kristus di rumahmu, di kampungmu, di RT-mu, untuk menceritakan apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu,
atas ekonomimu, atas anak-anakmu, bahwa Yesus mengasihani engkau, sehingga engkau berani bayar harga bagi Tuhan untuk hidup yang waras menurut firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Sudah waras atau tetap seperti orang yang kerasukan roh jahat, kerasukan setan, kelebon demit? Ya, tetap edan wae. Jadilah orang yang waras, yang tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, hidupnya bisa berubah. Jadi mereka yang hidup dalam iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita mencontoh Abraham. Abraham beriman tapi juga bertindak. Beriman berarti percaya pada janji firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, bukan kadang-kadang setia. Sekali lagi saudaraku, firman Tuhan menutup hari ini. Jadi mereka yang hidup dalam iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Beriman berarti berani percaya pada janji firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, bukan kadang-kadang setia. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara hidup saudara. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati kepada hidup saudara. Semoga Tuhan mengasihi saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Berjumpa Tuhan, siap mengalami perubahan dan berubah, diubahkan oleh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara yang hari ini sedang sakit, khususnya jemaat Tuhan yang bernama Bu Hilda, istri daripada Bapak Raswono, yang sedang terbaring di rumah sakit. Di dalam berkat nama Yesus, berkat kesembuhan itu diperintahkan mendatangi Bu Hilda, sehingga sakit penyakit itu diangkat oleh Tuhan dalam berkat nama Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah disalibkan untuk memberikan penebusan atas sakit penyakitmu, atas dosamu, dan atas hidupmu. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kau hari ini yang sedang bergumul dengan masalah keluargamu dan pekerjaanmu, saya mau berdoa buat saudara bahwa Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak ada menjadi ada. Dalam berkat nama Yesus, jika kau bergumul soal keluargamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, dalam berkat nama Yesus, jalan keluar itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Berkat-berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidupmu dalam nama Yesus. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan jika kau mendengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini dan melakukannya dengan setia. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah suamimu, diberkati istri, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu dalam berkat nama Yesus. Berkat Tuhan yang selalu baru tiap hari itu, tiap pagi itu diperintahkan untuk mendatangi hidupmu. Berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan untuk mendatangi hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Bahkan Tuhan menolong perusahaan di mana engkau bekerja. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya, engkau bisa dan menikmati keberuntungan. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom.